السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين, para habaib yang tadi telah menyampaikan mau'idhah hasanah Al-Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak hafizahullah wa ra'ah, wa ballagha kulla ma amalahu raja fi khairi wa afiyah, وجعله نفعا للأمة المحمدية. وأخينا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن شهاب الدين حفظه الله ورعاه، وبلغ كل ما عمله ورجاه في خير وعافية. وحبيبنا محسن بن عبد الله الحبشي، حبيبنا محمد بن عبد الله الحبشي، وكافة الحبائب حفظهم الله ورعاهم، وبلغ كل ما رجاهم. وكافة الحاضرين المحترمين, para habaib, para hadirin, yang kita semua insyaallah selalu akan mendapatkan keberkahan dan anugerah dari Allah SWT. Terutama juga sahibul ma'had, sahibul majlis, Habib Syukri bin Ali bin Syahabuddin hafizahullah wa ra'ah wa a'anahu wa ayyadahu wa ballagha munah wa yassara jami'a umurah bil khusus bima nawa bihadzal ma'had wa ma qasada bihadzal ma'had. Fa asallallahu subhanahu wa ta'ala yakuna da'iman tahta nadharah wa tahta ri'ayah ملاحظة الأجداد والأسلاف, خصوصا حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada mulai pagi dan hingga pertengahan hari ini kita berkumpul bersama dalam majlis yang mulia. Tempat ini menjadi penuh dengan cahaya. Kalau tadinya atau dahulunya cuma hamparan, mungkin cuma ditutup oleh pohon-pohon dengan kegelapan, saat ini ia berubah. Dia berubah dan menjadi tempat yang bercahaya. Cahaya itu didapati dari mana? Dari orang-orang yang akan mengisi tempat ini dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menggali ilmu-ilmu yang pernah dibawakan, yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini akan menjadi kebanggaan. Tempat inilah kelak yang termasuk akan menangisi orang-orang nanti apabila sudah kembali kepada Allah. Tempat orang-orang mukmin yang mereka selalu melakukan amal ibadah, kebaikan-kebaikan. Apabila orang tersebut kembali kepada Allah, maka tempat itu pun akan merasa sedih dengan berpisah pada orang tersebut. Inilah yang akan membanggakan kelak insya-Allah. Masyiral hadirin rahimakumullah. Allah menyatakan kepada kita, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Kita dalam majlis ini mengenang haul. Yang pertama al-Imam Muhaddithul Haram Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang imam besar rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Jadi sudah dibawakan bagian daripada manaqib beliau. Kemudian juga dibarengi dengan al-haul Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak rahimahullah, wa askanahu jannatan tajri min tahtiha al-anhar. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka majlis yang penuh dengan keberkahan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam petunjuk, bimbingan, bahkan manaqib mereka. Satu hal yang luar biasa. Intinya mengajak kita untuk benar-benar berpikir dan merenung. Hakikatnya kita adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat tujuan daripada kehidupan ini apa, dan apa sebetulnya hakikat diri kita ini.
Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Inilah asal usul kita. Dari mulai kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah, kemudian berlanjut untuk kita semua dari apa? Dari tetesan air mani. Kita kembali memikirkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di mana berada tetesan air mani tersebut? Dzarrah, bibit manusia yang dahulunya pernah berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita semua pernah berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Berpindah kepada ummina Sayyidatina Hawa, berpindah lagi kepada Nabi Allah Syith, dan terus dari orang tua ke orang tua sehingga orang tua kita. Berada di tulang sulbi orang tua kita, bapak kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih bibit untuk kelak akan menjadinya kita. Siapa yang menjaga bibit tersebut? Siapa yang perhatian kepada bibit tersebut? Dalam lindungan siapa bibit tersebut? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Setelah demikian rupa dipindah, dicampurlah dengan sperma seorang ibu, ditaruhlah pada rahim ibu kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita tumbuh di dalam rahim ibu dari mulai tetesan air mani itu menjadi gumpalan darah, lalu berkembang menjadi gumpalan daging, berkembang lagi menjadi bentuk manusia yang dibentuk oleh siapa semua ini? Apakah kita berbuat sesuatu? Apakah orang tua kita ikut berbuat sesuatu? Apakah ada yang berbuat membantu untuk pewujudan ini semuanya, sehingga ia akan kelak menjadi janin yang sempurna, lalu pada masanya ia akan keluar di muka bumi ini? Inilah kita semua. Di dalam saat yang berbarangan itu juga, bukan hanya ibu kita yang mengandung kita. Berapa banyak ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung dan hamil. Dalam saat itu juga, siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang membentuk semua ini? Siapa yang menciptakan semua ini? Pekerjaan siapa? Adakah satu makhluk yang mampu berbuat semua ini? Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lahir pun, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Seorang makhluk yang lemah. Apakah ibu kita membantu, orang tua kita membantu dengan sendirinya begitu saja? Ketika sang anak menangis, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya menyusui. Apakah memang ibunya bisa menciptakan susu untuk sang anak itu? Apakah bapaknya bisa membantu untuk mengunjurkan hal tersebut? Kita tidak bisa berbuat apa. Bapaknya, ibunya, tidak ada yang berbuat apa-apa untuk kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semua ini adalah perbuatan Allah. Bahkan ibunya pun selalu siap siaga ketika sang anak menangis, untuk menyusui anaknya, memperhatikan anaknya, peduli kepada anaknya. Dari mana dorongan untuk sang ibu memperdulikan anaknya tersebut? Memiliki rasa cinta, sejelek apapun anaknya. Mungkin ada seorang ibu dapat anak lahir hitam anaknya, kira-kira langsung dibanting apa tidak? Tetap dipeduli, diperhatikan, dirawat. Dari mana tumbuhnya kecintaan ini? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya pada manusia, demikian juga pada makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat hewan, baik hewan ternak sampai ke hewan buas sekalipun, semua ini dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita dalam aturan Allah, tidak ada yang lepas dari aturan Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika mulai tumbuh, ketika kita mulai memiliki pikiran, ketika kita merasa sudah mulai mampu, terkadang disitulah saatnya banyak manusia yang lupa. Kita lupa kepada Allah. Kita lupa bahwasanya hakikat pemilik kita, pengatur kita itu adalah Allah. Terkadang kitalah merasa mampu berbuat, mampu bertindak, apalagi di saat marah, seakan-akan kitalah orang yang paling kuat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Karena itu tidak ada lain. Kita dituntut hanya untuk kembali kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita akan kuat apabila kita kembalinya kepada Allah. Inti dari ciptaan kita untuk apa? Untuk dunia, untuk semua ini tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kita dituntut hanya untuk mengabdi dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, mengagungkan Allah. Dengan demikian ini berarti kita tahu dari tujuan kita. Inilah letak keberuntungan kita.
Ketika kita lupa, hanya dunia yang kita pikirkan. Dengan kemampuan pikiran kita sehingga untuk tidur pun masih mikirkan usahanya. Bukan mikirkan ibadahnya. Bukan mikirkan mungkin besok dia akan kembali kepada Allah. Lalu bekal dan persiapan apa yang ia bawa, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan demikian kehidupan yang sebenarnya yang harus kita wujudkan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada Allah. Itulah yang digambarkan dengan para salihin. Orang yang kita beringati halnya Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, bagaimana kehidupan beliau? Tidak ada saat-saat yang kosong daripada amaliyah-amaliyah yang ditujukan hanya untuk Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadak begitu juga. Beliau demikian hebatnya, berbuat apa saja. Untuk apa perbuatan yang kita lakukan? Untuk apa perilaku yang kita kerjakan semua ini? Kalau tidak untuk menuju kepada ridhonya Allah. Itulah yang Allah gambarkan pada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak didik baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan tentang mereka bagaimana, apa yang mereka lakukan, untuk apa kehidupan ini yang mereka perjuangkan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Allah nyatakan fuqara. Mereka bukan semuanya fuqara kalau menurut pandangan kita. Kenapa? Para sahabat bukanlah orang yang tidak punya waktu itu. Banyak di antara mereka ketika hijrah, mereka punya toko, mereka punya usaha di kota Makkah. Tapi semua kita adalah fuqara kepada Allah. Sebanyak apapun harta benda tidak ada artinya. Tadi sudah digambarkan. Ada orang yang bisa bangga kelak di akhirat karena paling kaya di muka bumi ini. Tidak ada artinya sama sekali. Semuanya fuqara. Harta dalam satu detik yang tadinya mungkin bertumpuk-tumpuk, triliun-triliun berapa banyaknya, dalam satu detik bisa habis. Tidak ada gunanya sama sekali. Tapi inilah orang-orang ketika merasakan dirinya orang yang fuqara kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, selalu menuju kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, diusir, dikeluarkan, harta mereka tinggalkan, rela. Untuk apa? Kalau seandainya mereka ingin balik lagi ke kota Mekah, cuma ikut dengan keyakinan orang-orang musyrikin ketika itu, dengan mudah mereka akan hidup lagi bahagia dengan harta bendanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi mereka rela meninggalkan semua itu, kekayaan yang ada, rumah tangga yang mereka tinggali waktu itu, ditinggal semua untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, suatu hal yang luar biasa. Tapi untuk diwujudkan benar-benar di jiwa kita bukanlah sesuatu hal yang mudah, melainkan orang-orang yang benar-benar yang dipilih oleh Allah. Ini memang tuntutan yang harus kita wujudkan pada setiap individu kita dan diri kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mereka itu para sahabat keluar untuk apa? Mereka punya tujuan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, menuntut anugerah Allah, menuntut ridhanya Allah. Itulah yang sering ditekankan oleh guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan rahimahullah nafa'ana bih. Ketika orang datang bertanya kepada beliau dalam satu urusan apapun yang mereka dihadapkan, lalu beliau kembalikan pertanyaan itu kepada orang tersebut. Kira-kira Allah dan Rasulnya rela apa tidak dengan perbuatan itu? Kalau Allah dan Rasul rela, kau lakukan. Setiap perbuatan yang diajak orang itu untuk selalu menilai, relakah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita berbuat banyak sekali perbuatan kita, tapi terpikirkah oleh kita kira-kira perbuatan ini Allah rela atau tidak? Allah peduli atau tidak? Nabi Muhammad kira-kira senang atau tidak? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh orang salihin pendahulu kita, mulai dari masa para sahabat. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah ridwana. Allah nyatakan ulaika humus shadiqun, tapi mereka benar, sungguh-sungguh dengan niat dan tujuan mereka ini. Mereka adalah pedoman dan tauladan untuk kita semua. Lalu dikembalikan kepada orang-orang Al-Ansar, demikian pula keadaan mereka. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah nyatakan orang-orang Ansar juga begitu hebatnya. Mereka cinta kepada para muhajirin yang datang dari kota Mekah, orang-orang yang datang dengan tujuan Allah, dengan tujuan mencari ridha Allah, mereka sambut. Mereka pun berbuat karena Allah, karena Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampung para tamu ini, dipersiapkan rumah-rumah mereka. Ini rumah saya, silakan tinggal di sini, bila perlu rumah ini dibagi dua, sebagian untuk kamu dan sebagian biarkan tinggal
tinggalkan untuk kami dan keluarga. Mereka punya harta, ditunjukkan harta itu ada berapa. Ini harta kami. Jika kamu perlukan, ambillah separuhnya bila perlu. Adakah kira-kira di masa sekarang orang yang berani seperti itu? Sebaliknya, yang dibayangi dengan uang sampai bisa berubah. Bukan lagi untuk berinfak dan mengeluarkan harta benda mereka. Dibayangi oleh uang walaupun mereka sudah memiliki, tapi untuk merasakan kecukupan, na'udzubillah min dzalik. Itulah Rasul gambarkan. Sampai berapa gunung emas pun bagi orang-orang yang selalu tamak tidak akan cukup untuk mereka. Intinya ketika orang itu bertujuan kepada Allah, itulah keberuntungan yang akan didapatkan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, Allah memberikan peluang untuk kita semua, siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang setelah mereka, para pendahulu kita, baik itu muhajirin, baik itu al-ansar dan orang-orang solihin, aslafun salih, masih ada kesempatan untuk kita semua. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan. Kita mencontoh mereka. Iya, untuk amalia seperti mereka bukan mudah. Mereka sering mengkhatamkan Al-Quran. Terkadang ada yang setiap satu hari khatam Al-Quran. Ada yang 3 hari sekali. Minimal dinyatakan para sahabat terutama itu satu bulan itu 1 kali mesti khatam Al-Quran. Coba bayangkan kita berapa kali khatam Al-Quran. Ada yang sampai setiap hari khatam Al-Quran. Ma'asyiral akhwah rahimakumullah. Ini gambaran tentang mereka. Sebanyak mana kita dapat berbuat, sejauh mana amaliah kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun ma'asyiral ikhwah, tadi sudah tanamkan kecintaan yang sungguh-sungguh pada mereka. Tapi bukan berarti diam dengan kecintaan, usahakan untuk meniru mereka. Orang yang demikian Allah nyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Selalu mendoakan para pendahulunya, orang-orang mukmin secara umum, mereka yang telah mendahulu kita dengan iman. Siapapun orang mukmin secara umum, terutama lagi orang-orang tua kita, terutama lagi guru-guru kita, orang-orang yang ada hubungan dekat dengan kita, kerabat kita, diperintahkan untuk selalu kita mengenang mereka dan mendoakan mereka. Ketika kita selalu mendoakan mereka, kita pun akan digabungkan dengan kelompok-kelompok terdahulu. Ingatlah selalu, ini amalia hal termasuk bagian daripada hal tersebut, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di samping itu Allah tekankan lagi dengan doa. Ini yang mengajarkan, yang memerintahkan doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan diwujudkan di hati kita ghil. Apa itu ghil? Ulama-ulama menjelaskan al-ghil al-haqd wal hasad wal bughd. Dendam kepada siapa? Orang yang beriman. Dendam sama orang mukmin. Nauzubillah. Benci kepada orang yang beriman. Iri, hasud kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awas, jangan terwujud di hati kita. Selalulah berdoa minta agar semua ini tidak terwujud di hati kita. Kalau dinyatakan kepada seseorang yang beriman jangan terwujud rasa dendam, benci, iri semuanya. Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan kerabat kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Gara-gara urusan dunia waris terkadang rumah tangga pecah. Na'udzubillah. Cuma harta waris berapa banyak dia akan dapatkan? Berapa ratus miliar, berapa ratus triliun. Cuma berapa nanti pecah urusan rumah tangga. Ini na'udzubillah, mau kemana manusia-manusia seperti ini? Hubungkan diri kita. Harta seperti tadi Allah akan berikan kalau orang-orang yang bersungguh kepada Allah. Tidur pun harta akan datang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di satu tempat yang mulia. Tempat ini kita sama-sama sudah tahu dibentuk untuk pendidikan, ma'had, pondok pesantren. Sebagai penutup saya akan cerita bagaimana istimewanya orang-orang yang bergerak untuk mencari ilmu pengetahuan. Bukan hanya di situ, yang andil pun mereka dapat bagian yang istimewa. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Burhan, seorang ulama besar dari Syria. Ini beliau cerita tentang fakta yang ada di negeri Syria sana, di Damaskus, ibu kota Damaskus. Itu beliau cerita di masjidnya di Syria itu, beliau menceritakan tentang apa? Syekh Al-Burhani ya menyatakan bahwasanya seseorang dahulu namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu tukang gali. Kerjanya apa? Menggali kubur. Memang kerja Syekh Abdurrahman Haffar ini menggali kubur.
Di sana dikenal di negeri Syria, di Damaskus itu beliau cerita itu ada perkuburan yang besar di sana, dan ini orangnya dahulu terjadi dia kerjanya menggali kubur. Suatu hari datang ibu-ibu kepada beliau. Sang ibu menyatakan minta tolong digalikan kubur. Buat siapa? Buat anaknya. Dia tolong galikan kubur. Baik. Ya biasa memang pekerjaan dia dan dapat duit dari situ. Dia galilah kubur tersebut. Pada waktunya sang jenazah datang. Dibawa dan si penggali kubur Syekh Abdul Rahman ini ikut memasukkan jenazah itu dalam kubur, dia ikut turun ke bawah. Subhanallah, di saat jenazah itu ditampung dan diturunkan, tiba-tiba Allah bukakan untuknya sehingga beliau melihat cahaya yang begitu terang benderang, sampai beliau melihat adanya dua malaikat dengan kudanya datang menyambut jenazah ini lalu dibawa pergi. Keadaan yang begitu indah luar biasa, cahaya yang terang membawa jenazah ini. Sang Syekh Abdul Rahman langsung terjatuh pingsan ketika itu. Berapa saat orang mengurusin jenazah ini, mengangkat beliau ini, ditaruhlah. Setelah berapa saat beliau sadar, beliau langsung cari ibu yang tadinya yang menitipkan untuk menggali kubur. Tapi ibu itu sudah pergi. Berapa bulan kemudian, tiba-tiba ibu itu datang lagi, menyatakan tolong galikan kubur lagi. Digalikan kubur tersebut. Setelah yang kedua kali digalikan kubur, beliau lakukan itu. Di saat sang jenazah datang, dia melihat hal serupa itu pula. Datangnya cahaya yang terang benderang, melihat suasana yang begitu hebatnya. Ada malaikat yang datang, tapi yang kedua kali ini Allah berikan kekuatan untuknya sehingga dia tidak jatuh pingsan. Dia menyaksikan langsung semua itu dan dia sambut jenazah, dia taruh, selesailah urusan jenazah, langsung dia sadar, dia cari ibu itu. Rupanya ibu itu juga mengikut mengantar dari jauh, dari belakang, dikejar, dia dapati. Lalu dia tanya, wahai ibu, ini sebetulnya yang meninggal ini siapa? Dia nyatakan, apa urusan kamu? Jangan ganggu musibah yang saya hadapi saat ini. Saya perlu tolong beritakan kepada saya, sebetulnya yang dikuburkan itu siapa? Apa yang terjadi? Itu anak saya katanya. Wah, anak ibu, Masya Allah. Kalau yang pertama yang dahulu, itu juga anak saya. Dua-dua anaknya. Sebetulnya anak ibu yang pertama itu apa kerjanya? Dia nyatakan dia adalah pelajar ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, menggali ilmu pengetahuan. Subhanallah, dengan posisinya sebagai orang yang belajar ilmu, Allah berikan keberuntungan yang luar biasa. Nampak bagi sang Syekh Abdul Rahman Hafar ini melihat langsung, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang kedua apakah dia juga pelajar ilmu? Bukan. Kalau yang kedua bukan pelajar ilmu, tapi dia berusaha kerja najjar, tukang bikin berbagai macam bahan-bahan dari kayu. Semua harta itu dia tujukan untuk biar adiknya bisa belajar. Dia tujukan untuk adiknya bisa belajar dan dia inginkan adiknya mencapai tujuannya. Dia korban semuanya, dia cari usaha untuk itu. Subhanallah, dua-duanya mendapatkan bagian. Dia ceritakan sama sang ibu itu. Ini ma'asyiral ikhwah, artinya yang ikut andil dalam urusan pondok pun termasuk. Urusan bangunan, urusan ini jangan dianggap sesuatu hal yang kecil. Dinyatakan Syekh Abdul Rahman itu akhirnya memutuskan untuk dirinya pergi kemana? Datang ke masjid Damaskus itu yang terbesar. Lalu beliau datang. Di situ dinyatakan ada Syekh Said Al-Burhani, kakaknya dari Syekh yang terakhir Muhammad Al-Burhani tadi. Ya, akhirnya dia datang ke situ. Dahulu masa ini, sekarang cucunya baru juga meninggal, cucunya dia cerita ini. Subhanallah, dia datang ke situ, dia cerita, saya kepengen belajar. Kata Syekh Said, kamu sudah umur berapa sekarang mau belajar? Gak mikir kenapa gak dari dulu belajar? Dia bilang ada sebab. Apa sebabnya? Sekarang umurnya berapa? 40 atau 50 tahun diceritakan waktu itu. Sudah antara 40 sampai 50 tahun baru mau belajar. Diceritakanlah sebabnya. Kata Syekh Said, baiklah. Sekarang mulailah dari Ajurumiyah, belajar Jurumiyah pertama kali. Belajar ilmu nahu, belajar fikih, terus satu persatu. Subhanallah, pada akhirnya yang tadinya hafarul kubur, tukang gali kubur, jadi ulama besar di Syria. Menjadi ulama besar di Syria dan akhirnya beliau terkenal. Sehingga sekarang pun masih terus anak keturunannya dinyatakan jadi ulama-ulama besar. Dan Syekh Said Al-Burhani tadi, dia juga punya anak keturunan sampai sekarang tetap memegang masjid yang ada di Damaskus itu, jadi ulama-ulama besar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Saya waktu itu mendapatkan kiriman cerita ini dari teman juga, dan saya pastikan lagi ceritanya dari Syekh Mahir, Syekh Mahir Munajjid. Dia nyatakan ya kenal sama Syekh Said Al-Burhani itu.
Ya waktu itu dia, oh ya itu orang ini, dan dia sering datang Said Muhammad Maliki, katanya Abu Yazid Muhammad Maliki, dan dia ada hubungan, kata Masya Allah. Ini dan waktu itu Syekh itu cerita, ini bukan cerita dongeng tapi fakta kenyataan yang ada. Ini baru gambaran yang masih di dunianya, gimana di akhiratnya nanti. Masyarakat ikhwah rahimakumullah, ya, seperti ini jangan dianggap sesuatu hal yang kecil. Bukan nilai uang yang miliar-miliaran, apa-apa itu ya, macam-macam itu yang bisa ngerubah imannya seseorang, naudzubillah. Tapi pekerjaan yang seperti ini, andil sedikit nilainya besar. Gimana kalau andilnya banyak? Ya, andil sedikit nilai besar. Ada yang bilang, oh suka sedikit aja dah, lumayan daripada enggak. Kalau punyanya lebih banyak, kenapa pakai daripada enggak? Ya, ikut lagi yang lebih banyak. Itu akan lebih menguntungkan. Semoga Allah berikan taufiknya daripada kita sekalian. Dan insya Allah kita doakan selalu tempat ini menjadi berkembang dengan tempat yang bermanfaat. Masyarakat sini terutama jamaah-jamaah kita, habaib kita yang dari Pegawai dan seputarnya, insya Allah orang-orang yang Masya Allah mendukung terwujudnya pondok ini, semoga mereka juga dapat keberkahan. Semua kita yang hadir dapat keberkahan insya Allah, menjadi orang-orang yang bertujuan kepada Allah, ridho Allah, dan insya Allah kita mendapatkan ridho Allah dan ridho Nabi kita Muhammad SAW, ridho salafun salih, hingga kita akan beruntung bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.